kita tidak tahu. Lintasan takdir kita dan anak-anak itu kita tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Tapi coba lihat di video ini. Tahun 2001, ayah dari anak-anak ini ada kerjasama dengan dosen dari Universitas Edinburgh, dan kami berkunjung ke sana tahun 2001. Ini lihat. Ini dia bersama rekan sejawatnya dari Edinburgh University. Ini di perkebunannya. Ini saat dia presentasi. Ternyata tahun 2022 anaknya ke Inggris, tepatnya di kota Guildford, kuliah ambil S3. Jadi lintasan takdir tadi, ini si ayah, kemudian ibunya ikutan, sekarang anaknya. Nah, ternyata lintasan takdir anak juga dibentuk oleh, mungkin terbentuk oleh orang tuanya. Setelah 22 tahun 2023 kami bertemu kembali dengan keluarga Dr. Rob, karena kami berkabar bahwa kami datang ke Edinburgh dan beliau datang. Kami ke UK menggunakan Turkish Air. Oleh karena itu transitnya pun di Istanbul. Berkunjung sebetulnya di musim gugur, namun cuaca buat kami ya dingin. Tapi meskipun dingin, ya tetap jalan-jalan. Mencoba naik kapsul London Eye, melihat kota London dari ketinggian 135 meter. Nonton teater di gedung teater, tapi sebelumnya kami mengunjungi pasar malam. Ingin tahu pasar malam di kota London seperti apa. Gedung teater teh megah ya. Mumpung di London, ya cobalah nonton dan masuk gedung teater. Ceritanya juga kan menarik tentang Lion King. Wow, tata lampu, tata letak dan semuanya keren. Ada becak. Berikutnya mencoba naik cruise berkeliling sungai Thames yang terkenal. Bahkan ada lagunya kan. Kami bisa melihat Big Ben dari sungai, Biang Lala London Eye, dan gedung parlemen. Itu di belakang London Bridge. Ada lagunya juga tentang London Bridge. Ada museum Sherlock Holmes. Sebagai pecinta tenis, ayah dan anak tentunya tidak dilewatkan berkunjung ke Wimbledon, ke museumnya, juga ke Central Court, tempat para pesohor tenis berjuang memperebutkan gelar juara di lapangan rumput Wimbledon. Karena lapangan rumput hanya ada di Wimbledon. Setiap traveling sebenarnya bukan kulineran, tetapi pas waktu-waktu makan. Dan ini makan siang, makan malam, dan alhamdulillah menemukan restoran halal. Lalu tidak lupa deh minum kopi Costa.
Kastil ini adalah tempat favorit para pelancong karena letaknya memang di ketinggian. Kita bisa melihat Lihat kamera tuh. kota Edinburgh dari atas. Itu begitu indahnya. Dan gratis, nggak ada tiket masuk. Biasanya saya tahunya komplek itu adalah komplek pertokoan atau komplek perumahan. Tapi ini sepanjang jalan kiri kanan dan berderet adalah hotel-hotel. Kurang afdol kalau berkunjung ke London tidak berkunjung ke Istana Raja Charles. Tapi sayang, kami sudah 2 kali ke sini tidak bisa masuk karena ternyata istana itu boleh dikunjungi hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Orang-orang dari berbagai negara juga ya berkumpulnya ya di depan gerbang istana karena memang ada lapangan luas di depannya. Foto-foto deh di depan gerbangnya, tandanya sudah pernah berkunjung ke istana Buckingham. Kalau musim gugur, daun-daunnya masih berwarna-warni. Ya berbeda dengan di negeri kita yang cuma 2 musim. Ada deng satu lagi, musim rambutan dan musim durian. Itu kampus Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Kampus mantan Perdana Menteri Inggris itu menjadi area wisata untuk para wisatawan berkunjung, juga dilalui oleh bis wisata. Biasanya kalau di negeri orang kami berkunjung ke museum, karena di museum itulah kami bisa mengetahui sejarah dari negeri itu dan peradabannya, dan yang utama gratis tontonannya, kecuali musim tenis Wimbledon itu harus bayar. Di sini juga ada deretan apartemen yang bisa disewa dan kami menyewa salah satu apartemen di situ. Karena memang menjadi lebih murah dan bisa masak sendiri karena semua perlengkapan masak disediakan. Ini museum kapal Ratu Elizabeth. Jadi museumnya berbentuk kapal. Wih, dinginnya di kota Guildford, padahal musim gugur. Biar anget masuk mall. Saatnya deh kembali ke tanah air untuk kita entah kemana jalan-jalan lagi di tahun 2024. Bye-bye anak tengah. Semoga bisa lulus S3 tepat waktu.
Jatah beasiswanya 3 tahun. Sampai tahun 2025 sudah harus selesai S3. Biarpun sudah tengah malam, ya karena rindu masakan Padang, mampir dulu di restoran. Jadi mungkin lintasan takdir orang tua, ataukah mungkin anak mengikuti jejak orang tua. Kita tidak tahu yang mana, tetapi yang kita tahu, kita lakukan saja apa yang kita rasa benar, dan terus saja kita mencari ilmu. Tak ada habisnya mencari ilmu, bukan mencari uang. Kalau uang habis, tapi dengan ilmu, lu kata opanya anak-anak, dengan ilmu itu kemanapun dia pergi, dia tidak takut. Karena ilmunya itulah yang menghasilkan uang. Karena ilmunya itulah di sini yang tidak terlihat, atau bahasa kerennya intangible knowledge, yang akan membawanya berkeliling menghasilkan uang, membayar, menghasilkan, membayar, menghasilkan. Ibarat gelas harus diminum dulu, baru kosong diisi lagi. Kalau tidak dikosongkan dulu, kalau tidak pakai jalan-jalan, atau dia tidak pergi membayar seminar, maka uangnya penuh tumpah. Tapi bila dia minum, gelasnya menjadi kosong, maka akan ada lagi yang isi. Itulah membayar ilmu, menerima hasil dari ilmu.